Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respond. Channel yang isunya macam-macam, bisa jadi isu politik, olahraga, budaya, dan apa saja yang terlintas di kepala saya, sang pemilik channel. Oke, saudara-saudara jangan sempat kaget. Ini merupakan kaos timnas Singapura yang mereka gunakan sewaktu menjadi juara AFF Suzuki buat kali yang terakhir. Kejuaraan keempat mereka, makanya ada nomor 4. Di belakang tertulis Singapura. Oke. Jadi saudara-saudara, kita sedia maklum sekarang ini bahang AFF Suzuki sedang membara sehangat-hangatnya. Di grup B, kita bincangkan tentang grup B saja ya, memandangkan dua tim terbesar Nusantara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Tim Garuda dan Harimau Malaya berada di grup B, sedang berlaga. Oke, keesokan harinya timnas Indonesia akan berdepan dengan gergasi Asia Tenggara yang baru, yaitu Vietnam. Jadi saudara-saudara, ramai yang mengatakan usai laga Malaysia dan Vietnam, apabila Malaysia kalah telak, ramai menyatakan bahwa advantage-nya sudah ada di pihak Indonesia untuk lolos bareng Vietnam ke semifinal. Ini kita akui saudara-saudara, karena nanti besoknya daripada kita tidak akan memprediksi skor, tapi kita akan memprediksi mentalita pemain di lapangan hijau keesokan harinya. Pasti Indonesia akan berlenggang dengan tenang, karena tidak ada lagi pressure. Karena apa? Malaysia sudah kalah dengan skor telak 3-0. Jadi dari selisih gol, Indonesia cuma membutuhkan skor imbang atau kekalahan tipis untuk bisa melangkah bareng Vietnam. Karena nanti di laga pamungkas versus Malaysia, Indonesia akan bisa lebih tenang lagi, karena mereka sekali lagi akan butuhkan hasil imbang. Oke, tetapi bukan itu yang saya mau nyatakan di sini, tetapi satu peringatan, satu kewaspadaan saudara-saudara tentang taktikal pasukan Vietnam. Orang semua mengagung-agungkan Vietnam sebagai Raja Asia Tenggara yang baru. Kita akui prestasi mereka sedang memuncak. Mereka layak ke peringkat ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tetapi anehnya, mereka mungkin karena pertama kali menjejak kaki ke sana, atau karena tim yang dihadapi besar-besar semua, telah kalah dalam kesemua laga di turnamen berkenaan. Oke, jadi kekalahan berkenaan menimbulkan satu tanda tanya. Sejauh manakah kekuatan pasukan Vietnam diukur dari segi taktikal mereka? Sebenarnya biasa-biasa saja. Tetapi Vietnam ini, selain daripada faktor pelatih mereka Park Song-hyo kuat untuk meramalkan situasi pasukan lawan, beliau juga sering menggunakan taktikal yang aneh, yaitu taktikal suka mencederakan kapten atau pemain utama pasukan lawan. Ini bukan omong kosong saudara-saudara ya. Saya bukan tidak mau menerima kekalahan Malaysia 3-0 di tangan Vietnam, tidak. Tetapi ini sekadar peringatan, karena faktanya videonya semua sudah ada. Cuma channel saya miskin, saya masih belum pandai mengolah video-video itu. Kita perhatikan sejarahnya. Sewaktu final SEA Games 2019, sebelum final, Indonesia dan Vietnam berada di grup yang sama. Di laga tersebut, tampak jelas kapten timnas, yaitu Ivan Dimas Darmono, begitu menguasai lapangan tengah, seperti Roman Riquelme-nya Argentina. Jadi, pemain-pemain Vietnam kewalahan. Cuma nanti, yang ditakuti oleh Park Song-hyo pada waktu itu, kalau nanti Indra Syafri di final memainkan Osvaldo Hai, sudah tentu Ivan Dimas boleh membuat trupas yang banyak, maka akan jadi masalah buat Vietnam. Jadi di final, setelah mengkaji situasi berkenaan, hal tersebut dilaksanakan secara taktikal yang sangat-sangat profesional, yaitu professional foul ke atas Ivan Dimas. Maka Indonesia menjadi tempang, kaptennya tak ada, perencana lini tengahnya tidak ada. Itu yang terjadi. Baru-baru ini, di laga antara Malaysia dan Vietnam, sekali lagi, taktik mencederakan kapten dilaksanakan. Ramai yang berargumen, kononnya Aidil Zakwan cedera karena bertembung atau berlaga sesama sendiri dengan kiper Khairul Fahmi. Itu tidak, tuan-tuan. Kalau kita kaji, Vietnam sengaja melorongkan bola ke lini depan, walaupun tidak ada strikernya di sana, cuma ada striker yang lari-lari di belakang, yang cuma tak sempat datang untuk merebut bola. Tetapi mereka sengaja melorongkan bola ke depan, karena mereka tahu Aidil itu persis seperti apa. Aidil merupakan seorang pemain yang tidak mengamalkan orang bilang zone to zone marking, tidak. Dia
man to man juga tidak, dia zonal marking. Jadi apabila melihat bola begitu, Aidil tetap akan antisipasi. Ini mereka sudah tahu. Jadi makanya bola dihantar ke sana. Bola dihantar jauh di antara Khairul Fahmi dan pertengahan lini kotak D itu, maka Aidil datang bertemu cedera. Jadi apa ini gunanya mencederakan kapten? Kapten merupakan tulang punggung sesebuah pasukan, fulcrum sesebuah pasukan, tuan-tuan. Rencana pelatih 90% ada di kapten. Kalau kapten sudah tidak ada, kendari ada kapten baru, sudah taktikalnya sudah lain. Arahan sudah pasti, penerimaannya sudah berbeza. Jadi inilah yang harus diwaspadai oleh timnas keesokannya. Kawal Ivan Dimas, jangan sampai tragedi kekalahan Malaysia apabila kaptennya dicederakan terulang. Jangan sampai kekalahan 3-0 di final SEA Games kepada Vietnam juga terulang apabila Ivan Dimas dicederakan. Sebenarnya tim yang pertama yang tahu taktikal Vietnam suka mencederakan kaptennya adalah Thailand. Makanya pada AFF 2018, Thailand tidak menurunkan Chanatip Songkrasin dan Terasil Dangda. Teraton semua tidak ada. Karena apa? Mereka tidak mau pemain ini cedera. Mereka tahu Vietnam akan ada kecenderungan mencederakan pemain-pemain yang dianggap pemain tenar, pemain-pemain yang bagus. Jadi kita doakan sama-sama. Kita sudah pasti sekarang ini Vietnam pasti akan melangkah, ya, karena sudah mengalahkan salah satu musuhnya. Tetapi di antara Malaysia dan Indonesia, nampaknya saya bukan tidak memihak negara sendiri, tetapi melihat kondisi pasukan yang sudah banyak pemainnya kena COVID, sudah tidak ada pemasukan pemain baru, dan dari segi mentaliti yang sudah terpukul, saya rasa Indonesia masih punya kesempatan. Tetapi janganlah sampai ada pemain yang sempat cedera, terutama Kapten Ivan Dimas Darmono, mantan pemain Selangor, pemain kebanggaan kita juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses berlaga keesokannya.